Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Muhammad Mahmud M, untuk membawakan cara-cara penggunaan aplikasi penilaian atau Kasilai Kurikulum Merdeka berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan serta panduan pengolahan dan pelaporan hasil asesmen kurikulum merdeka tahun 2022. Untuk itu, marilah kita mulai dengan membuka file master aplikasi kurikulum merdeka, yaitu dengan nama folder KMP5 dengan diikuti nama sekolah. Kemudian, bukalah. Di dalam folder tersebut, terdapat 4 file, yaitu pertama, Kasilai KM, atau aplikasi penilaian kurikulum merdeka, untuk guru mata pelajaran. Kedua, Kasilai P5, atau aplikasi penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, untuk guru-guru pembina. Ketiga, Kasipor KM, atau aplikasi rapor kurikulum merdeka, untuk wali kelas. Dan keempat, Kasipor P5, atau aplikasi rapor P5, untuk koordinator P5. Pertama, bukalah file Kasilai KM, yaitu aplikasi penilaian untuk guru mata pelajaran. Inilah tampilan menu utama aplikasi penilaian kurikulum merdeka untuk guru mata pelajaran dengan fitur-fitur data guru, data siswa, penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian akhir sumatif, input capaian pembelajaran, materi, dan alur tujuan pembelajaran, cetak nilai, dan lain-lain. Sebelum kita menggunakan aplikasi penilaian, terlebih dahulu kita membuat duplikat file, agar master file tetap kosong, dan dapat digunakan untuk kelas yang lain, atau digunakan pada semester berikutnya. Yaitu, dengan cara mengklik menu file, yang berada di bagian kiri atas monitor, lalu, pilih Save As. Kemudian, gantilah nama file, sesuai dengan mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran, agar nama file dapat dikenal dengan mudah. File duplikat, berhasil dibuat, dan aplikasi, siap untuk digunakan. Sebelum aplikasi ini digunakan, isilah terlebih dahulu data guru. Dalam data guru, isilah baris yang berwarna hijau terang, dengan data yang sesuai. Sedangkan baris yang berwarna biru langit, pilihlah data yang sudah dipersiapkan. Sedangkan pada opsi deskripsi, pilihlah penyusunan deskripsi, apakah berdasarkan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, atau berdasarkan poin-poin penting dari materi pembelajaran. Setelah data guru dipastikan diisi dengan benar, dilanjutkan dengan mengisi data siswa. Dalam pengisian data-data siswa, sebaiknya data-data tersebut diambil dari data Dapodik sekolah, agar dalam pengisian data untuk semua guru mata pelajaran, tidak terjadi kesalahan dan perbedaan data. Pengisian data siswa tersebut dengan cara mengcopy data siswa dari Dapodik. Kemudian bawa ke aplikasi dengan mempaste spesial. Pilih Value, lalu OK. Begitu pula untuk data-data yang lainnya, dengan cara yang sama, dimasukkan ke dalam aplikasi.
Selanjutnya, jika nama satuan pendidikan menggunakan kata UPTD di depannya, pilihlah ya, jika tidak, pilihlah tidak, pada sel yang dipersiapkan. Kemudian, isilah subkelas jika ada, dan kosongkan jika tidak ada. Setelah data siswa diisi, kemudian capaian pembelajaran, materi, dan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, masukkan ke dalam aplikasi, dengan cara, mengcopy satu persatu, elemen, CP, materi, atau ATP, lalu mempaste, pada kolom yang telah dipersiapkan di dalam formula bar dalam aplikasi, seperti terlihat berikut ini. Inilah file alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Kemudian mengcopy unsur-unsur yang akan dimasukkan dalam aplikasi. Klik di formula bar. Kemudian, pilih paste. Lakukan hal yang sama untuk unsur yang lainnya. Kemudian, mengedit kalimatnya, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan awali huruf awal kalimat, dengan huruf kapital, dan akhir kalimat, jangan menggunakan tanda titik. Lakukan hal yang sama, untuk semua komponen, baik untuk elemen, capaian pembelajaran, materi, dan alur tujuan pembelajaran, sampai akhir. Setelah selesai penginputan elemen, capaian pembelajaran, materi, dan alur tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan penginputan kelas, semester, dan nomor urut. Pastikan nomor urut yang diisi, sebanyak alur tujuan pembelajaran yang diisi. Kemudian, ceklah penilaian formatif pada menu utama, yang berisikan tujuan-tujuan pembelajaran yang diinput tadi, dan penilaian sumatif berisikan materi-materi pembelajaran. Setelah itu, maka aplikasi siap untuk digunakan. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 dan Panduan Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asesmen tahun 2022, di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, seorang guru wajib melakukan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dalam melakukan penilaian formatif atau penilaian setiap tujuan pembelajaran diperoleh melalui data kualitatif dan atau data kuantitatif. Jika kita melakukan asesmen formatif melalui data kualitatif, misalnya menggunakan rubrik, maka kita harus membuat rubrik pada format yang disediakan. Begitu pula, jika kita menggunakan teknik observasi, buatlah lembar observasi pada format yang disediakan. Jika teknik penilaian rubrik yang digunakan, pengisian nilai dan interval nilai pada kualitas perlu bimbingan, cukup, baik, atau sangat baik, akan terisi secara otomatis berdasarkan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP, atau dapat pula menggunakan interval 1,
2, 3, atau 4. Kemudian pengisian nilainya, pada kolom berwarna hijau. Berdasarkan nilai capaian siswa, atau peserta didik. Sedangkan penilaian menggunakan teknik observasi, penilaiannya cukup memasukkan A jika teramati, dan T jika tidak teramati. Jika kita melakukan penilaian dengan data kuantitatif, misalnya teknik penugasan, cukup kita masukkan nilai berupa angka, berdasarkan capaian peserta didik. Dan nilai tersebut masuk pada kolom yang berwarna biru. Nilai akhir dari tujuan pembelajaran ini, merupakan nilai rata-rata dari nilai data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk mengetahui, apakah tujuan pembelajaran ini, sudah dilakukan penilaian atau belum, dapat terdeteksi dengan adanya tanda checklist. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kedua, misalnya kita melakukan penilaian melalui data kuantitatif, dengan ulangan, atau pengerjaan soal-soal pilihan ganda, atau soal-soal benar-salah, dan soal isian, dengan maksimal jumlah soal 10 nomor. Maka, terlebih dahulu kita mengisi bobot soal, pada baris yang tersedia. Kemudian, memasukkan nilai capaian peserta didik setiap nomor soal. Maka, nilai capaian peserta didik, akan masuk pada kolom berwarna biru, beserta deskripsi capaian kompetensi. Penilaian tujuan kedua, telah dilakukan. Dengan cara yang sama, untuk memasukkan nilai capaian peserta didik, pada tujuan pembelajaran ketiga, keempat, dan seterusnya, dapat dilakukan berdasarkan teknik penilaian yang diinginkan. Selanjutnya, jika kita melakukan penilaian sumatif, maka, teknik penilaiannya hanya berupa data kuantitatif, atau berupa angka. Dengan cara yang sama pada penilaian formatif, terlebih dahulu kita mengisi bobot tiap soal, pada baris yang tersedia. Maksimal jumlah soal yang disiapkan adalah 20 nomor. Kemudian, isilah nilai capaian peserta didik, untuk setiap nomornya. Jika telah dilaksanakan penilaian pada sumatif pertama ini, maka akan terdeteksi dengan adanya tanda checklist. Dengan cara yang sama, dapat dilakukan penilaian sumatif kedua, ketiga, dan seterusnya.
Setelah semua penilaian sumatif dilakukan, maka, tinggal satu penilaian yang akan dilakukan, yaitu, penilaian akhir sumatif. Setelah penginputan nilai telah dilakukan, aturlah terlebih dahulu pembobotan untuk menentukan nilai rapor. Besar pembobotan, diserahkan sepenuhnya pada satuan pendidikan, atau sekolah, lewat rapat dewan pendidik. Jika seorang guru mata pelajaran, juga mendapat tugas tambahan, sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan, maka, diwajibkan, untuk mengisi penilaian kegiatan ekstrakurikuler, untuk diserahkan pada wali kelas. Ikutilah petunjuk pengisian kegiatan ekstra, yang ada di dalam baris-baris pengisian. Setelah semua rangkaian penilaian telah dilakukan, maka, nilai, siap untuk dicetak, dan diserahkan kepada wali kelas. Dan, wali kelas, nilai tersebut, memasukkannya ke dalam aplikasi rapor. Cara mencetak nilai, untuk wali kelas. Dalam penyetoran nilai kepada wali kelas, sebaiknya, jangan dalam bentuk aplikasi, atau printout. Karena, sangat membebani laptop atau PC wali kelas, atau merepotkan wali kelas. Jadi, caranya adalah, buka nilai, lalu blok semua shell atau area format penilaian, dengan cara, tekan Ctrl A, 2 kali, atau lebih, pada keyboard, lalu tekan Ctrl C, pada keyboard, Ctrl N, lalu tekan Enter. Kemudian kembali ke aplikasi. Begitu pula untuk penilaian kegiatan ekstrakurikuler, kliklah tombol kegiatan ekstra pada menu utama aplikasi. Lalu, tekan Ctrl A, 2 kali, atau lebih, pada keyboard, lalu tekan Ctrl C, pada keyboard. Kemudian, bawa ke file baru yang dibuat tadi, tempatkan pada sheet 2. Lalu tekan Enter. Berilah nama sheet 1, dan sheet 2, agar mudah dikenal. Kemudian, save-lah, dengan mengklik tombol save, pada bagian kiri atas monitor, atau, tekan Ctrl S pada keyboard, lalu, berilah nama file. Setelah itu, kembali ke aplikasi, tekan tombol Home, sampai muncul tampilan menu utama. Kemudian, keluarlah dari aplikasi, dan jangan lupa tekan tombol Save. Sebelum kita menggunakan aplikasi rapor, terlebih dahulu, kita membuat duplikat file atau folder, agar master folder tetap kosong, dan dapat digunakan untuk kelas yang lain, atau digunakan pada tahun pelajaran berikutnya, yaitu, dengan cara mengcopy folder sebagai master, lalu mempaste, kemudian mengganti nama folder, sesuai dengan kelas, dan tahun pelajaran, agar folder lebih mudah untuk dikenal. Kemudian, bukalah folder duplikat yang telah dibuat, yang di dalamnya terdapat 3 file, yaitu, file aplikasi rapor atau Kasipor, file LHB1, dan LHB2.
Kemudian, bukalah file, Kasipor KM. Inilah tampilan menu utama, aplikasi rapor, kurikulum Merdeka fase D. Jika terdapat tulisan Enable Content, pada monitor bagian atas menu utama aplikasi, maka, kliklah, dan lanjutkan dengan mengklik, Continue. Atau, terdapat kotak dialog update, maka klik Update, lalu lanjutkan dengan mengklik Continue. Sebelum aplikasi digunakan, isilah terlebih dahulu data siswa, dengan mengklik tombol data siswa pada menu utama. Kemudian, ambillah data siswa dari Dapodik, agar nama siswa yang dimasukkan, sama dengan nama siswa dari guru mata pelajaran, yang juga diambil dari Dapodik. Caranya, nama siswa dari Dapodik, di-copy, kemudian dimasukkan dalam aplikasi, dengan mempaste spesial, lalu pilih Value, lalu klik OK. Data-data siswa yang lain, masih terlihat error, hal itu dikarenakan, data Dapodik siswa keseluruhan, belum dimasukkan dalam aplikasi. Maka, kliklah tombol Dapodik, untuk memasukkannya. Dengan cara yang sama, ambillah data siswa dari Dapodik, lalu, mengkopi seluruh data siswa, lalu masukkan ke dalam aplikasi, dengan mempaste spesial, pilih Value, lalu OK. Setelah itu, klik kembali tombol data siswa, untuk melihat, apakah semua data siswa dari Dapodik, sudah terisi. Sedangkan kolom-kolom yang berwarna hijau terang, akan diisi secara manual, karena tidak ada, di dalam Dapodik. Kemudian, kita menginput data wali kelas, yaitu mengklik tombol wali kelas, pada menu utama. Pada data wali kelas, baris yang berwarna hijau terang, dapat diisi sesuai data, yang melekat pada wali kelas, dan kepala sekolah. Sedangkan baris selain warna hijau terang, diisi dengan memilih data, yang sesuai dengan data yang telah tersedia. Sedangkan pada opsi deskripsi capaian kompetensi, harus disesuaikan, dengan opsi deskripsi, dari guru mata pelajaran. Selanjutnya, isilah data sekolah, dengan mengklik tombol data sekolah. Dalam data sekolah, bila di depan nama sekolah menggunakan kata UPTD, maka pilihlah ya, jika tidak, pilihlah tidak. Kemudian, lengkapilah data yang ada, sesuai dengan data sekolah. Setelah semua data, yang ada di sebelah kiri menu utama, dipastikan telah diisi, maka, aplikasi rapor siap digunakan, untuk memasukkan nilai, yang berasal dari guru mata pelajaran. Dalam memasukkan nilai, pilihlah tombol semester 1, atau tombol semester 2. Misalnya kita memilih semester 1, maka, kliklah tombol semester 1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, isilah nilai-nilai, yang berasal dari guru mata pelajaran. Caranya, pilihlah tombol mata pelajaran yang akan diisi, misalnya mata pelajaran matematika.
Maka, bukalah file yang berasal dari guru matematika. Lalu, bloklah seluruh sel atau daerah yang berwarna hijau. Lalu copy. Kemudian, bawa ke aplikasi rapor, klik kanan pada mouse di daerah yang berwarna kuning, lalu pilih paste spesial, pilih value, lalu klik OK. Begitu pula halnya, cara memasukkan nilai, kegiatan ekstrakurikuler, baik yang wajib, maupun pilihan. Caranya, bukalah nilai dari pembina kegiatan ekstrakurikuler, blok semua daerah yang berwarna hijau, lalu copy, bawa ke aplikasi, klik kanan pada daerah berwarna kuning, pilih paste spesial, value, lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk memasukkan nilai-nilai dari guru mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, wali kelas juga wajib mengisi absensi atau ketidakhadiran siswa. Caranya, klik tombol ketidakhadiran. Data absensi diisi secara manual oleh wali kelas, berdasarkan buku absensinya. Kemudian, di dalam sheet ini, terdapat peringkat kelas, tujuannya untuk konsumsi wali kelas, dan upayakan, jangan diberitahu kepada siswa yang peringkat kelasnya di bawah 5, atau 10 besar. Langkah terakhir adalah, mengisi tanggal penerimaan rapor, yang sesuai dengan kalender pendidikan. Setelah semua nilai, baik dari guru mata pelajaran, maupun dari pembina ekstrakurikuler telah dimasukkan, maka, rapor siap untuk dicetak. Pencetakan rapor, siap dilakukan, jika semua nilai dan data lainnya, dipastikan, telah diisi. Kliklah tombol cetak rapor, pada submenu semester ganjil ini. Di dalam sheet ini, kita diarahkan untuk membuka file LHB1, yang ada di folder aplikasi ini. Bukalah file LHB1. Kalau ada muncul kotak dialog seperti ini, kliklah Yes. Jika file sudah terbuka, kliklah menu bar, My Links, yang letaknya di bagian atas monitor. Kemudian, aktifkan submenu Preview Result. Yang harus diingat, jangan sekali-kali merubah, atau menghapus, format, kata, atau kalimat, yang ada di file ini. Jika hal itu dilakukan, maka, file ini telah rusak, atau tidak bisa digunakan lagi. Jika nama siswa yang muncul, tidak sesuai dengan nama siswa yang ada di aplikasi, maka, file ini, dihubungkan ulang dengan aplikasi rapor, dengan cara, klik submenu, select Recipients, lalu pilih, Use Existing List. Lalu, cari di mana file aplikasi rapor ini berada, yaitu, Kasipor KM. Lalu klik dan open. Lalu, pilih rapor 1. Kalau file LHB2, pilihnya, rapor 2, lalu klik OK. Tunggu beberapa saat. Jika nama, kelas, fase, dan semester, sudah sesuai, maka, rapor siap untuk dicetak. Inilah contoh tampilan rapor, dengan opsi penyusunan deskripsi, berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah dipilih, dalam aplikasi ini, yang sesuai dengan Panduan Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asesmen Kurikulum Merdeka, tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Selanjutnya, kliklah submenu Finish and Match di bagian kanan atas. Lalu, pilih Edit Individual Dokumen. Lalu masukkan nomor urut 1, sampai sebanyak siswa, untuk diedit secara manual, sebelum di print out. Inilah file dokumen baru, dalam bentuk file Microsoft Word, yang akan diedit secara manual sebelum di print out. Yang diedit adalah, tabel ketidakhadiran yang terpisah, atau terbagi menjadi 2 halaman, atau letak tanda tangan wali kelas dan kepala sekolah, jangan sampai terpisah sendiri dalam 1 halaman.
Setelah dipastikan sudah teredit semua, maka print outlah. Lalu simpanlah dengan mengklik tombol save pada monitor, atau tekan Ctrl S pada keyboard. Kemudian berilah nama file, sesuai dengan nama kelas, semester, dan tahun pelajaran. Kemudian, tentukan letak penyimpanan file, agar mudah didapat, jika dibutuhkan. Upayakan, tempat penyimpanan, satu folder dengan, duplikat aplikasi rapor. Lalu, kliklah save. Cara-cara penggunaan aplikasi penilaian, dan aplikasi rapor kurikulum Merdeka fase D ini, sama dengan cara-cara penggunaan aplikasi penilaian, dan aplikasi rapor kurikulum Merdeka, fase A, B, dan fase C, untuk sekolah dasar, serta, fase E dan F, untuk sekolah menengah atas. Demikianlah pembahasan, cara penggunaan aplikasi penilaian, dan aplikasi rapor kurikulum Merdeka, berdasarkan Permendikbudristek, nomor 21 tahun 2022, dan Panduan Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asesmen Kurikulum Merdeka, tahun 2022. Jangan lupa, subscribe, dan klik bel notifikasinya, agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari channel ini, seputar kurikulum Merdeka. Terima kasih.